ketika Bara sedang sibuk melacak lokasi Naya. Maka wanita itu sedang dibawa ke sebuah rumah kosong bersama Javier. Sejujurnya ketiga pria itu telah memaksa Javier melepas Naya, tapi gagal karena pelukan Javier semakin kuat seolah-olah dia berani mati demi melindungi putrinya. Masuk ke dalam rumah, keduanya dipaksa duduk di lantai kotor dan ditinggalkan begitu saja. Naya yang ada di pelukan Javier mulai menerka-nerka apa tujuan penculikan ini. Tepat 1 jam menunggu, akhirnya pintu terbuka. Dan betapa terkejutnya Naya dan Javier ketika melihat siapa dalam di balik penculikan yang sedang terjadi. Lama tidak bertemu, adikku. Dan lihatlah, ayah kesayanganku juga ikut dalam perannya sebagai pahlawan kesiangan. Ya, dia adalah Pavina. Putri kesayangan Javier, wanita hamil itu memasang wajah jahat ketika melihat wajah tercengang Naya dan Javier. Apa maksud dari penculikan ini, Vina? Mengapa kau menyakiti saudarimu sendiri? Entah sejak kapan rasa sayang Javier terhadap Vina mulai berkurang dan sekarang, setelah melihat perbuatan tidak baiknya pada sang putri. Rasa sayang itu perlahan terkikis habis hingga tidak tersisa. Saudariku. Sejak kapan anak haram itu menjadi saudariku? Jika itu dulu, Javier akan diam ketika mendengar kata anak haram yang ditujukan pada Naya. Tapi sekarang berbeda, tiba-tiba saja ia merasa bodoh karena telah menghadirkan anak haram yang sebenarnya. Sebuah tamparan terdengar di ruangan yang hening. Entah sejak kapan Javier ada di hadapan Vina, tapi yang jelas tangannya sudah memberikan rasa sakit di pipi Vina. Sekali lagi aku mendengarmu mengatakan bahwa putriku anak haram. Maka jangan salahkan aku membuat mulutmu tidak lagi berguna. Ingatlah bahwa kau hadir akibat kesalahanku dan kejalangan ibumu. Javier tidak menyebut kata haram, tapi memberitahu Vina bahwa dia merupakan sebuah kesalahan. Bagus Naya. Apakah kau sudah puas? Ayahku bahkan berani memukulku dan itu demi dirimu. Betapa aku sangat membencimu. Vina menyalahkan Naya atas semua keterpurukannya. Suaminya menjauhinya dan mendekati Naya, lalu sekarang ayahnya lebih memilih Naya daripada dirinya. Vina tidak suka dengan perubahan itu. Hentikan, Vina. Melihat pergantian peristiwa, Naya terdiam. Ia masih dalam proses mencerna apa yang sedang terjadi padanya. Kini sang ayah lebih memilihnya, bahkan membentak serta memukul Vina, putri kesayangan Javier di masa lalu. Baik, karena sudah seperti ini. Maka jalan satu-satunya hanya membunuhmu, Naya. Setelah ini tidak akan ada yang merebut Leonel dariku. Dan aku bisa menjadi Nyonya Albara, suara itu milik Agatha. Ternyata ia dan Vina bekerja sama untuk melenyapkan Naya. Entah kapan mereka bertemu, tapi yang pasti tekad mereka sama, yaitu menghilangkan Naya selamanya. Naya yang sudah tahu dalang dan penyebab penculikan yang terjadi padanya menjadi kesal serta memberikan kata-kata yang membuat keduanya semakin marah. Kalian dua wanita idiot. Sungguh, kalian hanya membuang-buang masa muda kalian. Ingat jika aku mati di sini, maka penjara akan segera menemani kalian. Jangan lupa bahwa aku cucu keluarga Malik dan menantu keluarga Dominic. Tidak ada rasa takut saat Naya mengatakan hal tersebut. Baginya Vina dan Agatha wanita bodoh yang tidak bisa menghargai hidup mereka sendiri. Masih bisa mengucapkan kata-kata seperti saat akan mati. Kau benar-benar tidak takut. Sayang sekali, setelah ini Bara akan menjadi milikku. Andai saja kau bukan penghalang cinta kami, pasti aku akan membiarkanmu tetap hidup saat pernikahan kami. Dasar wanita bodoh. Bahkan jika aku mati suamiku tidak akan pernah mau menikahi wanita sepertimu. Dihina bodoh membuat Agatha marah.
Dengan langkah besar ia menghampiri Naya lalu mulai mengayunkan tangannya untuk menamparkan, tapi gagal karena dengan sigap Javier mendorong tubuh Agatha. Sekali kau menyentuh putriku, maka jangan salahkan aku mematahkan tanganmu. Setelah itu Javier langsung memeluk tubuh putrinya. Memberitahu kedua wanita tersebut bahwa dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyentuh Naya. Kau, Agatha marah atas perlakukan Javier. Tangannya sudah sangat ingin menyakiti Naya tapi tiba-tiba terhenti oleh Javier. Menjauhlah. Vina, untuk kali ini biarkan adikmu pergi. Dia tidak pernah salah, Leonel meninggalkanmu karena sikap serakahmu. Dan alasan ayah lebih memilih adikmu karena sejak kecil dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Sekarang ayah hanya ingin mengganti waktu yang telah ayah lewatkan untuk adikmu. Jadi tolong berdamailah, adikmu sudah sangat menderita di masa lalu. Mungkin cara lembut bisa membuat Vina sedikit melunak dan melepaskan mereka. Javier berharap hal seperti itu. Tapi sayang, rasa benci Vina susah mendarah daging sehingga ucapan Javier seperti angin berlalu. Diam. Aku tidak membutuhkan nasihatmu. Hari ini dia harus mati, maka jalan satu-satunya adalah kematian. Mengatakan hal tersebut, Vina mengambil pistol dari tasnya lalu mengarahkan benda berbahaya itu ke arah Javier dan Naya. Selamat tinggal, adik. Ketika pelatuk mulai ditarik, Javier dengan sigap memeluk tubuh putrinya. Berusaha menghalangi peluru yang dimiliki Vina. Suara tembakan satu persatu terdengar, karena tidak pernah melakukan hal tersebut. Beberapa kali peluru tidak mengenai sasaran. Namun setelah beberapa kali melepaskan, akhirnya ada 2 peluru yang mengenai punggung Javier sebelum peluru tersebut habis. Naya yang sejak awal dilindungi Javier, menangis dalam diam ketika melihat bagaimana ganasnya Vina saat menembaki mereka. Matanya semakin merah saat peluru tersebut menembus punggung Javier, hingga pria tersebut merintih kesakitan. Apakah kau baik-baik saja, nak? Meskipun rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Tapi Javier masih bisa bertanya pada Naya yang masih menangis. Jangan menangis, putri ayah tidak boleh menangis. Javier menghapus air mata Naya dengan lembut. Adegan demi adegan seperti sebuah film tragis di mata Naya. Dia yang awalnya tidak ingin berhubungan dengan Javier kini malah merasa bersalah. Jika bukan karena menyelamatkannya, mungkin pria parubaya itu masih akan baik-baik saja. Maafkan ayah, semua yang terjadi adalah kesalahan ayah. Naya menggelengkan kepalanya, mulai merespon perbuatan Javier. Ia bahkan menatap khawatir punggung Javier. Ayah, baik-baik saja. Sekarang dengarkan kata-kata ayah. Maafkan suamimu, dia tidak bersalah. Ayahlah yang membiarkannya bebas. Dengan meminta uang atas kematian palsu bundamu. Semuanya sudah jelas sekarang. Naya semakin menyesali kebodohannya. Suaminya tidak bersalah, seharusnya ia mendengarkan penjelasan dari pria itu sebelum mengambil keputusan. Bahkan ayahnya juga sudah tahu bahwa sang bunda masih hidup. Ayah. Maafkan ayah, sayang. Ayah menyesali semuanya, ayah menyayangimu. Setelah itu mata Javier tertutup. Dan Naya berteriak histeris. Ayah, untuk pertama kalinya setelah banyak kesedihan. Naya memanggil Javier dengan sebutan ayah dengan ekspresi takut kehilangan. Melihat Javier memutuk mata di pelukan saudari tirinya. Vina sedikit cemas, ia takut terjadi sesuatu pada ayahnya. Bagaimanapun di masa lalu pria itulah yang memberikan banyak cinta padanya. Ayah bangun. Jangan tinggalkan Naya. Ayah tidak boleh pergi, Naya juga sayang ayah.
Cita-cita Naya untuk merangkul tangan ayah saat Naya mengadakan resepsi masih belum tercapai. Jika ayah pergi, siapa yang akan memberikan Naya pada Kak Bara? Siapa juga yang akan mengeluarkan air mata bahagia saat melihat anak perempuannya bersanding dengan pria lain? Ayah bangun. Naya ingin seperti Vina yang selalu dimanja oleh ayah. Naya ingin bermain bersama ayah. Bercerita banyak hal pada ayah.